Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Zahra dari kelas 12 Farmasi 1 ingin mempresentasikan laporan hasil praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Medika BSD dari tanggal 2 Januari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023 dan dibimbing oleh Apoteker Gunawan Adi dan Apoteker Sri Wahyuni. Berikut saya lampirkan jadwal selama saya PKL di Rumah Sakit Medika BSD. Selanjutnya, kegiatan selama PKL, yang pertama ada melakukan pengambilan resep rawat jalan, yang kedua ada menyiapkan resep pagi rawat inap, yang ketiga menyiapkan resep permintaan rawat inap, yang keempat melakukan distribusi obat pasien rawat inap, yang kelima meracik obat, dan yang terakhir mengarsip resep rawat inap. Berikut saya lampirkan foto kegiatan. Selanjutnya ada tugas khusus yaitu menganalisa resep penyakit batuk. Yang pertama ada definisi penyakit. Batuk adalah tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing. Sebagian besar gejala akan hilang atau setidaknya membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu. Namun, ada juga yang berlangsung kurang dari 3 minggu yang kemudian disebut sebagai batuk akut. Selanjutnya, gejala penyakit. Sebagian besar akan sembuh atau setidaknya membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu. Jika kamu mengalami batuk yang tidak kunjung membaik dalam jangka waktu tersebut, temui dokter karena ini mungkin merupakan gejala dari masalah yang lebih serius. Jika gejala tambahan berkembang, hubungi dokter sesegera mungkin. Gejala yang harus diwaspadai antara lain. Yang pertama ada nyeri dada, yang kedua sakit kepala, yang ketiga kantuk, dan yang keempat kebingungan, dan terakhir demam. Dari slide tersebut, saya akan menjelaskan tentang terapi dan farmakologi dari penyakit batuk. Terapi non farmakologi atau bisa disebut juga terapi mandiri yang bisa dilakukan hanya di rumah saja. Berikut contoh terapi non farmakologi untuk penyakit batuk. Yang pertama, tetap terhidrasi dengan minum banyak air. Yang kedua, tinggikan kepala dengan bantal tambahan saat tidur. Yang ketiga, gunakan obat batuk untuk meredakan tenggorokan. Yang keempat, berkumurlah dengan air garam hangat secara teratur untuk menghilangkan lendir dan melegakan tenggorokan. Yang terakhir, hindari iritasi termasuk asap dan debu. Selanjutnya, saya juga menjelaskan terapi farmakologinya. Biasanya, perawatan medis akan melibatkan dokter untuk melihat ke bawah tenggorokan, mendengarkan batuk, dan menanyakan gejala lainnya. Jika batuk kemungkinan disebabkan oleh bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik oral. Kamu biasanya perlu minum obat selama 3 minggu untuk menyembuhkan batuk sepenuhnya. Mereka mungkin juga meresepkan sirup batuk ekspektoran atau penekan batuk yang mengandung kodein. Jika dokter tidak dapat menemukan penyakit batuk, mereka mungkin meminta melakukan tes tambahan. Ini dapat mencakup yang pertama, ronsen dada untuk menilai apakah paru-paru dalam kondisi bersih. Yang kedua, tes darah dan kulit jika mereka mencurigai adanya respons alergi. Yang ketiga, analisis dahak atau lendir untuk tanda-tanda bakteri atau TBC. Berikut saya lampirkan resep yang sudah saya analisa. Yang pertama ada kelengkapan resep, yaitu inskriptio, tanggal dan tempat penulisan resep dengan keterangan lengkap. Yang kedua ada signatur atau aturan pemakaian obat dengan keterangan lengkap. Yang ketiga ada subskriptio, paraf atau tanda tangan dokter dengan keterangan tidak lengkap. Yang keempat ada invocatio atau tanda buka penulisan dengan keterangan lengkap. Dan yang terakhir ada ordinatio atau nama obat dan jumlah obat dengan keterangan lengkap. Selanjutnya ada monografi bahan. Yang pertama ada salbutamol 2 mg dengan golongan obat keras dan mekanisme kerja, melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit, bentuk sediaan tablet, indikasi mengurangi peradangan, efek samping, pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot. Yang kedua ada metilprednisolon 2 mg dengan golongan obat keras, mekanisme kerja mengurangi zat pemicu peradangan di dalam tubuh, bentuk sediaan tablet, indikasi meredakan gangguan pernafasan, efek samping mual atau muntah, pusing, sakit kepala, perut, dan kembung. Yang ketiga ada ambroxol 10 mg dengan golongan obat keras dengan mekanisme kerja memecah serat mukopolisakarida pada dahak, bentuk sediaan tablet, indikasi meredakan batuk berdahak, dan efek samping mual, muntah, dan diare. Yang terakhir ada CTM 2 mg dengan golongan obat keras, mekanisme kerja antagonis terhadap efek histamin pada reseptor H1, bentuk sediaan tablet, dan indikasi meredakan gejala alergi, rinitis atau high fever atau batuk pilek, efek samping kantuk, pusing, mual, dan muntah, dan sakit perut.
Selanjutnya, pengambilan obat. Yang pertama ada salbutamol 2 mg, diambil 5 tablet atau yang 4 mg, diracik dengan bahan obat yang lain dengan 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Yang kedua ada metilprednisolon 2 mg, diambil 5 tablet per 4 mg, diracik dengan bahan obat yang lain dengan signa 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Yang ketiga ada ambroxol 10 mg, diambil 5 tablet per 4 mg, diracik dengan bahan obat yang lain dengan signa 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Dan yang terakhir ada CTM 2 mg, diambil 5 tablet per 4 mg, diracik dengan bahan obat yang lain dengan signa 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Setelah melakukan pengambilan obat, saya melakukan penyerahan obat untuk wadah memakai plastik klip dan diberi etiket berwarna putih dengan label bertuliskan harus dengan resep dokter. Dan yang terakhir terdapat signa dengan penggunaan 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan PKL yang dilakukan selama 3 bulan di Rumah Sakit Medika BSD. Saya mendapat pengetahuan tentang pelaksanaan farmasi klinis di rumah sakit, meliputi pelayanan resep, melakukan penyerahan informasi obat, dan saya juga dapat lebih menghargai waktu, terlebih untuk pelayanan yang membutuhkan waktu cepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.